Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para hadirin, para pemirsa, pecinta kajian Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, segenap rekan dan rekanita, sahabat dan sahabati rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Aswaja Center kita, terutama dalam bidang sekte-sekte di dalam Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, hadirin, para sahabat-sahabati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan almarhum almarhumah yang telah meninggalkan kita semua diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta diterima segala pahala, diterima segala amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين والعلماء المصنفين والعلماء العاملين، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وكل من له حق علينا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pemirsa, para pendengar setia Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, sebagai informasi, ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dengan tema Selayang Pandang Syiah Imamiyah. Sebagai review pertemuan terdahulu, yaitu pertemuan ke-8, telah kita bahas tentang kelompok Syiah Zaidiyah, di mana kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa Syiah Zaidiyah ini merupakan Syiah yang paling moderat, yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga kita telah membahas aspek-aspek ajaran-ajaran yang ada di dalam Syiah Zaidiyah, sehingga kemudian mereka menempati posisi yang dikatakan oleh para ulama aqrabu ilal jamaah al-islamiyah,
yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, pada malam ini kita akan membahas Syiah Imamiyah. Untuk mengulas Syiah Imamiyah ini, kita akan bersama-sama membaca dari sebuah buku, yaitu Asy-Syiah Bainal I'tidal wal Ghulu. Syiah antara i'tidal dengan ghulu. Syiah antara moderat dengan ekstrim. Ini merupakan buku yang dikarang, yang ditulis oleh guru saya sendiri, yaitu Dr. Muhammad Al-Anwar Hamid Isa. Beliau adalah guru bidang kajian sekte di dalam Islam yang mengajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau memang dikenal sebagai ulama yang ahli dalam sekte di dalam Islam. Di halaman 52 dalam buku yang kita sebutkan tadi, Al-Qismul Awwalu Al-Mu'tadilun. Bagian yang pertama, Syiah yang tergolong Mu'tadilun, Syiah yang moderat. Firqatul Imamiyah Al-Ithna Asyariyah wa ahammu aqwaliha. Yang termasuk di dalam kelompok Syiah yang moderat, di samping Zaidiyah yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sekte Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Dan pada pertemuan ini juga kita akan mempelajari bersama tentang apa ajaran-ajaran yang ada di dalam sekte Imamiyah ini. Pertanyaan yang pertama mungkin ketika kita mendengar kata Al-Imamiyah ini, yang pertama, mengapa sekte ini disebut dengan Al-Imamiyah? Dia dinisbahkan kepada siapa atau kepada apa? Jika sebelum-sebelumnya kita mempelajari ada As-Sabaiyah dinisbahkan kepada Abdullah bin Saba. Kemudian ada Ghurabiyah, disebut Ghurabiyah karena berasal dari kata ghurab, yang artinya burung gagak. Kemudian ada Kaisaniyah, kemudian ada kata Zaidiyah yang dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Zaid ibnu Ali Zainal Abidin ibnu Husain. Nah, bagaimana dengan Al-Imamiyah ini? Nah, kita baca di sini redaksi di dalam kitab ini. Minal firaqir ra'isiyati lisyi'ati firqatul imamiyah al-ithna asyariyah wa hiya tusamma birrafidah. Termasuk sekte-sekte yang penting di dalam Syiah, yaitu Imamiyah. Imamiyah atau disebut pula dengan al-ithna ar-rafidah. Disebut Imamiyah al-ithna asyariyah. Apa itu artinya Al-Imamiyah? Apa itu artinya Al-Ithna Asyariyah? Nah, sekte ini, Imamiyah ini disebut pula dengan Rafidah. Kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rafidah berasal dari kata rafadha yarfudu, yang artinya menolak. Rafidah artinya orang-orang yang menolak kekhalifahan atau kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar. Berbeda dengan Zaidiyah yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, Zaidiyah ini mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Tapi Imamiyah ini tidak mengakui kepemimpinan dari Abu Bakar dan Umar. Wal imamiyatu nisbatun ilal imamah. Kata Imamiyah ini dinisbahkan
atau disandarkan kepada kata yang menjadi kata kunci di dalam ajaran-ajaran al-imamiyah ini, yaitu apa? Al-imamah. Apa artinya imamah itu? Wal imamatu fil lughah ta'ni at-taqaddum. Al-imamah dalam bahasa itu artinya posisi yang berada di depan. Posisi yang ada di depan. Kita tahu satu misal di dalam sholat, ketika kita sholat berjamaah, maka ada satu orang yang dia posisinya berada di depan dan dia berlaku sebagai pemimpin, sebagai orang yang bertanggung jawab atas makmum atau orang yang mengikuti di belakangnya. Nah, dalam sholat kita, jika imam itu berdiri, maka makmum pun berdiri. Jika imam itu sujud, maka makmum pun juga sujud. Begitu seterusnya. Makmum harus mengikuti imam yang berada di depannya. Juga sama dalam konsep kepemimpinan politik, maka ada satu imam atau ada satu orang yang memimpin umat Islam ini, bagaimana hidupnya, bagaimana tata kelola di dalam bernegara, itu dipimpin oleh al-imam. Nah, ini al-imamiyah secara bahasa. Mengapa sekte ini disebut dengan sekte al-imamiyah? Wa yarji'u sababu tasmiyatihim bil imamiyati ila ma yali. Adapun sebab diberikan nama al-imamiyah pada sekte ini yaitu pada beberapa poin. Yang pertama, inna nuqtatar irtikazi indahum al-qawlu bil imamati idh hiya aslun min usulid dini la yatimmul imani illa bil i'tiqadi biha. Yang pertama adalah sebab mengapa mereka disebut dengan imamiyah, karena mereka menjadikan pembahasan atau isu imam itu menjadi isu sentral yang ada di dalam ajaran al-imamiyah. Itu menjadi isu sentral. Bahkan mereka menganggapnya bahwa imamah itu menjadi aslun, menjadi pokok atas berdirinya agama. Menjadi pondasi bagi berdirinya dan tegaknya agama. Maka keimanan seseorang itu tidak akan sempurna tanpa adanya al-imamah ini. Jika kita tahu bahwa rukun Islam itu dibangun di atas 5 pilar, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pilar, maka imamiyah ini mempercayai ada 6 pilar. Pilar yang terpenting bagi mereka itu adalah al-imamah. Maka kemudian atas dasar itulah mereka disebut dengan al-imamiyah. Mengapa? Karena menjadikan isu sentral imamah menjadi isu yang menjadi penting dalam ajaran-ajaran sekte ini. Kemudian yang kedua, inna ahamma syai'in fid din huwa ta'yinul imam. Bahwa perkara yang paling penting di dalam agama itu adalah ta'yinul imam. Harus menentukan siapakah imam yang akan memimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, ini menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Bagi imamiyah, umat Islam tidak boleh tinggal diam ketika Rasulullah SAW meninggal. Hal yang pertama kali yang harus mereka lakukan adalah menentukan siapakah suksesi, siapakah pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi, mereka menjadikan isu imamah itu menjadi isu sentral, isu pokok. Kemudian penunjukan imam itu menjadi wajib.
Nah, pertanyaannya, siapakah imam yang berhak dan layak menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka? Nah, ini implikasi ketiga. Yang ketiga adalah la yajuzu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam an yufariqa ad-dunya duna an yanussa sarahatan wa bikulli wuduhin ala man yakhlufuhu wa illa kana mudi'an li umuril ummah. Bagi mereka, tugas terpenting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalkan bumi ini, sebelum meninggalkan dunia, maka beliau, Rasul ini, harus menunjukkan, memberikan petunjuk siapakah pengganti Rasulullah. Nah, bagi Imamiyah ini, Rasulullah telah memberikan petunjuk secara jelas, wabikulli wuduh, secara jelas tentang siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, al-khalifatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu wa huwa imamul muslimin. Dan ternyata pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan teks yang tanpa ragu, tanpa harus ada penafsiran yang macam-macam bagi mereka, itu adalah Ali ibnu Abi Talib. Rasulullah telah menyampaikan begitu jelas. Bagi mereka seperti itu. Begitu jelas. Dan ternyata suksesi itu jatuh kepada Ali bin Abi Talib. Oleh karena itu nanti akan ada pembahasan tentang dalil-dalil yang dipakai oleh al-Imamiyah ini atau al-Ithna Asyariyah ini tentang penunjukan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Wa qad nassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lafdh as-sarih wat talmih al-wadih ala anna al-imam ba'dahu huwa Ali ibn Abi Talib. Nas yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas sekali, lafadznya jelas, sharih, bagaikan rembulan di malam hari yang jelas tanpa ada awan yang menutupinya. Begitu jelas. Ternyata yang menjadi imam bagi mereka itu adalah Ali bin Abi Talib. Wa tantakilul imamatu min aliyin ila auladihi hatta al-imam al-thani ashar Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Estafet kepemimpinan ini dimulai dari Ali bin Abi Talib, kemudian diturunkan kepada anak-anak beliau hatta al-imam al-thani ashar, sampai kepada imam ke-12, yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Askari. Nah, mereka berarti mempercayai adanya 12 imam. Nanti kita akan mengetahui siapakah 12 imam itu. Makanya kemudian mereka disebut dengan al-imamiyah al-ithna asyariyah. Imam yang 12. Mereka mempercayai bahwa imam 12 ini yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan legalitas, kalau kita bisa dibilang begitu, legalitas bahwa mereka berhak memimpin itu begitu jelas, bitta'yin, dengan jelas, dengan menyatakan ini namanya, orangnya seperti ini. Beda dengan Zaidiyah yang kita bahas kemarin. Kalau Zaidiyah, mereka mempercayai memang Rasulullah telah menyebutkan karakteristik sifat-sifatnya, hanya saja tidak begitu mengarah spesifik kepada satu personal. Beliau hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja. Bil awsaf la bit ta'yin. Itu Zaidiyah.
Ini berarti sudah jelas tentang yang pertama, mengapa mereka disebut sebagai al-imamah atau al-imamiyah. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan al-ithna asyariyah. Kemudian yang ketiga, sebab sekte ini kemudian dinamakan dengan al-imamah atau al-imamiyah. Selanjutnya, siapakah imam yang 12 ini yang mereka mempercayai bahwa ini adalah imam yang patut atau seharusnya menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berjalan secara estafet satu persatu. Dimulai dari imam yang pertama, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Kita baca di sini, wasammu bil ithna asyariyah liqaulihim bi ithna asyara imaman. Mereka disebut ithna asyariyah karena mempercayai 12 imam. Awwaluhum Ali ibn Abi Thalib. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Wa akhiruhum Muhammad al-Mahdi. Dan diakhiri dengan Muhammad al-Mahdi. Wa qad nassar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala imamati Aliyin. Rasul menjelaskan secara jelas bahwa Ali menjadi pengganti Rasul. Wa yanussu kulla imamin ala al-imam alladhi yalihi wa hum yatasalsalun ala nahwi tali. Dan setelah Ali ini juga Rasulullah memberikan penjelasan secara jelas tentang siapa yang menggantikan Ali dan begitu seterusnya. Secara yatasalsalun. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, Rabi'ul Khulafa'ir Rasyidin. Ini Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagi Imamiyah tidak. Ali bin Abi Thalib bukanlah khalifah yang keempat, bukan. Yang pertama, yang ke-1, 2, ketiga ini tidak berhak bagi Imamiyah. Wa yulaqab bil murtada. Beliau diberi laqab yaitu al-murtada. Ali bin Abi Thalib al-murtada. Wa qad qatalahu Abdurrahman ibn Muljam fi Masjidil Kufati fi 14 Ramadan sana 40. Beliau ini meninggal, terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam merupakan orang Khawarij yang benci kepada Ali bin Abi Thalib dan menganggap Ali itu keluar dari Islam. Beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam di Masjid Kufa pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Hijriyah. Wa kana mauliduhu ba'da 'amil fil bi 30 aman. Beliau itu dilahirkan 30 tahun setelah kejadian Amul Fil. Itu artinya selisih antara Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 30 tahun. Dan juga posisinya Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ayah dari Ali yaitu Abu Thalib merupakan saudara dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib, karena Abi Thalib ini telah merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil, maka untuk membalas kebaikan dari Abi Thalib ini, maka kemudian Nabi Muhammad berinisiatif untuk menganggap Ali bin Abi Thalib seperti anaknya. Maksudnya menganggap seperti anaknya seperti apa? Jadi
Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasul, tinggal di rumah Rasulullah, mendapat pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak heran ketika wahyu turun pertama kali, yang termasuk yang mengimani, yang termasuk mengikuti dakwah Rasul pada awal mulanya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di dalam sejarah kita tahu bahwa orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan laki-laki itu adalah Abu Bakar. Dari kalangan perempuan itu adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian dari kalangan anak kecil yaitu Ali ibnu Abi Thalib. Wa marqaduhu fin Najaf al-Ashraf bil Iraq. Sedangkan kuburan atau makbarahnya beliau yaitu berada di Najaf di Irak. Ini khalifah yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Hasan ibnu Ali. Ini anak dari Ali bin Abi Thalib yaitu Al-Hasan. Wa yulaqabunahu bil Mujtaba. Laqabnya adalah Al-Mujtaba. Wulida fi Ramadana min as-sanah ats-tsaniyah ba'da al-hijrah. Beliau ini Al-Hasan dilahirkan di tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Ramadan. Wa tuwfiya sana 49. Beliau meninggal pada tahun 49 Hijriyah. Wa dufina bil Baqi' dan dimakamkan di area Al-Baqi' yang ada di Madinah. Ini Al-Hasan. Kemudian yang ketiga Al-Husain, Sayyidina Al-Husain. Mereka memberikan lakop kepada Al-Husain ini adalah Asy-Syahid, orang yang mati syahid. Mengapa? Karena Sayyidina Al-Husain ini meninggal dibunuh oleh tentara Yazid ibnu Muawiyah ketika terjadi peperangan di Karbala. Kita baca di sini redaksinya. Wulida sana 3 min al-hijrah, dilahirkan pada tahun ketiga Hijriah. Artinya selisih dari Al-Husain dengan Al-Hasan ini adalah 1 tahun. Kakak adik, jadi kakaknya adalah Al-Hasan, adiknya adalah Al-Husain. Wastushhida sana 61 fil 10 min Muharram. Mati syahid pada tahun 61 Hijriyah. Tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Pada tanggal 10 bulan Muharram. Ini menarik sekali, bahkan untuk mengenang meninggalnya Imam Husain ini pada tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah itu mengadakan acara untuk mengenang Al-Husain ini, yaitu dengan cara menyakiti diri mereka sendiri dengan alat-alat seperti pisau, kemudian seperti silet dan seterusnya. Kemudian mereka arahkan pisau itu atau apapun itu kepada tubuh mereka sebagai bentuk simpati kepada Al-Husain. Nah, kalau di Mesir sendiri biasanya tanggal 10 Muharram ini ada banyak orang-orang Syiah yang datang dari Irak, dari Iran, dari Pakistan, dari Afghanistan, datang ke makam Sayyidina Al-Husain yang berada di Hayul Husain, yaitu daerah yang bersampingan langsung dengan Masjid Al-Azhar. Jadi Masjid Al-Azhar, kemudian ada jalan, di seberangnya itu ada Masjid Al-Husain. Disitulah dikebumikan kepala dari Al-Imam Asy-Syahid Al-Husain.
Sehingga banyak orang-orang Syiah yang datang ke sana pada tanggal 10 Muharram untuk mengenang mati syahidnya beliau ini. Wa yuqalu anna ra'sahu asy-syarifah nuqilat ila Misr wa hiya fi dharih al-musamma bismihi wa yuqalu ghairu dzalika wallahu a'lam. Ini adalah tiga imam yang dipercayai oleh Al-Imamiyah. Sisanya ada 8 lagi imam-imam yang dipercayai oleh Al-Imamiyah. Dan insya Allah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas imam-imam yang tinggal 8 itu. Kemudian apa keistimewaan imam yang ke-12 ini yang akan kita bahas. Juga aspek-aspek apa saja yang membedakan antara Imamiyah dengan Syiah yang lainnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan ke-10. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.